Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Mukhrij Zidki selaku dosen pengampu atau dosen pembimbing mata kuliah naskah tafsir di Indonesia, yang mana semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang naskah tafsir Hidayatul Quran. Naskah tafsir Hidayatul Quran. Nah, tafsir Hidayatul Quran ini adalah ciptaan atau karya yang ditulis oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Afiduddin Dimyati, yang mana beliau ini adalah pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Jombang. Nah, beliau ini adalah salah satu khatib PBNU, yaitu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, penamaan kitab tafsir Hidayatul Quran ini merupakan suatu bentuk tabarukan sang muallif atau sang penulis, yaitu Kiai Haji Muhammad Afiduddin Dimyati, kepada gurunya Kiai Haji Muhammad Mufid Mas'ud, yang mana beliau ini adalah pendiri pondok pesantren Sunan Pandanaran Sleman, yang memberikan nama Hidayatul Quran untuk pondok tahfiz Al-Quran dan dirosah Al-Quran yang diasuh oleh Gus Awis, sapaan karibnya. Nah, sebelumnya Kiai Haji Muhammad Afiduddin ini telah menerbitkan beberapa kitab terkait ulumul Quran. Salah satunya adalah, jadi Kiai Haji Muhammad Afiduddin ini sebelumnya sudah menerbitkan beberapa kitab mengenai ulumul Quran di dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah Mawarid al-Bayan fi ulumul Quran. Nah, ini adalah karangan beliau atau karya yang beliau terbitkan gitu loh, tentang ulumul Quran di dalam bahasa Arab. Nah, kitab Hidayatul Quran ini merupakan kitab tafsir 30 juz yang terdiri dari 4 jilid. Yang mana jilid pertama ini adalah merupakan tafsir dari Quran surah Al-Fatihah sampai Quran surah Al-An'am. Itu adalah jilid yang pertama. Lalu jilid yang kedua adalah dari Quran surah Al-A'raf sampai Quran surah Maryam. Ini jilid yang kedua. Lalu ada jilid yang ketiga dari Quran surah Toha sampai Quran surah Shad. Ini jilid yang ketiga, dan jilid yang terakhir yaitu jilid yang keempat adalah tafsir dari Quran surah Az-Zumar sampai Quran surah An-Nas. Nah, keempat jilid ini, tafsir ini memiliki ketebalan 560 halaman kurang lebih. Nah, tafsir Hidayatul Quran ini sendiri menerapkan metode ijmali, yang mana metode ijmali ini metode yang sangat mudah dipahami gitu loh dari metode-metode lainnya atau dari metode tahlili itu. Nah, metode ijmali ini, kenapa beliau ini menggunakan metode ijmali? Karena agar mudah orang awam ini memahami gitu metode tafsir ini atau memahami tafsir Hidayatul Quran ini. Makanya digunakanlah oleh beliau ini metode ijmali gitu. Nah, di dalam menguraikan kitabnya atau penafsirannya, Kiai Haji Muhammad Afiduddin Dimyati ini pertama-tama menyebutkan nama surah, lalu mengklasifikasikan setiap surah ke dalam makkiyah atau madaniyah, lalu menyebut jumlah bilangan ayat yang sesuai dengan kesepakatan jumhur ulama dan para mufassir. Nah, setelah penjelasan tentang identitas surah selesai diuraikan, Kiai Haji Muhammad Afiduddin Dimyati ini kemudian menguraikan ayat demi ayat di dalam surah dengan memberikan penjelasan secara umum. Kemudian beliau menafsirkan setiap ayat dengan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya yang mengandung pembahasan yang sama. Nah, kitab tafsir Hidayatul Quran ini sendiri disusun secara tartib mushafi, mengacau kepada mushafnya Utsmani.
Nah, di dalam setiap halaman yang terdapat di dalam tafsir Hidayatul Quran ini terdapat keterangan bilangan juz, nama surah, dan nomor halaman. Nah, secara umum tafsir Quran bil Quran tersebut lebih banyak menguraikan penjelasan suatu ayat dengan ayat yang lainnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, kalaupun terdapat hadis-hadis yang dikutip di dalam kitab ini, hadis-hadis tersebut ini pasti berkaitan dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang suatu ayat Al-Quran menggunakan ayat Al-Quran gitu. Nah, kitab tafsir Hidayatul Quran ini merupakan tafsir yang ditulis untuk memudahkan orang-orang di dalam memahaminya atau di dalam memahami Al-Quran. Jadi tujuan ditulisnya kitab tafsir Hidayatul Quran ini, jadi penulis ini mempunyai tujuan agar memudahkan gitu, untuk orang-orang di dalam memahami Al-Quran. Nah, salah satu bentuk kemudahannya? Nah, salah satu bentuk kemudahan di dalam memahami Al-Quran yang ditawarkan oleh kitab ini adalah usaha Kiai Haji Muhammad Afiduddin Dimyati di dalam menghubungkan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya yang terdapat di dalam Al-Quran dan yang berkaitan. Ayat-ayat yang bermakna umum dijelaskan dengan ayat yang lainnya yang memiliki makna khusus. Lalu ayat-ayat yang penjelasannya ringkas dan sederhana diuraikan oleh mu'alif atau diuraikan oleh Kiai Haji Muhammad Afiduddin Dimyati dengan ayat-ayat yang penjelasannya ini lebih detail tentang tema atau hal yang sama. Gitu. Nah, untuk apa? Jadi salah satu fungsinya untuk menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya adalah untuk memperluas keterangan gitu. Jadi tidak hanya segitu saja pengertiannya atau keterangannya. Jadi lebih diperjelas lagi dengan ayat yang lainnya, yang tentunya yang berkaitan gitu loh. Nah, sebagai contoh penjelasan tentang Lailatul Qadar di dalam Quran surah Al-Qadar ayat pertama yang diperluas keterangannya dengan Quran surah Ad-Dukhan ayat ketiga. Nah, adapun fungsi lainnya selain yang tadi saya sebutkan itu adalah dari menghubungkan ayat-ayat yang berkaitan adalah untuk memberikan penjelasan khusus atas keterangan yang masih umum. Jadi lebih detail lagi gitu loh. Apa contohnya? Sebagai contoh, yang mana di dalam Al-Quran ini ada perintah kewajiban berpuasa, yaitu dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang masih bersifat umum atau global, diperinci dengan Quran surah Al-Baqarah atau diperjelas lagi gitu maksudnya. Diperinci itu diperjelas lagi dengan Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 185 gitu. Jadi tidak sekedar menghubungkan satu ayat dengan ayat lain yang berkaitan untuk memberikan penjelasan yang lebih utuh di dalam beberapa penjelasan di kitab tafsir ini. Nah, ayat-ayat yang berkaitan juga diberi penjelasan secara kronologis. Nah, jadi Kiai Haji Muhammad Afiduddin Dimyati ini di dalam tafsir Hidayatul Quran berusaha menghubungkan antara ayat yang berkaitan. Jika terdapat ayat yang tidak ditemukan kaitannya dengan ayat yang lain, Kiai Haji Muhammad Afiduddin Dimyati ini memilih untuk tidak menafsirkan ayat tersebut dan sekadar menuliskan ayatnya secara utuh tanpa penafsiran atau penjelasan gitu. Jadi Kiai Haji Muhammad Afiduddin Dimyati ini berusaha nih menghubungkan antara ayat dengan suatu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran tentunya yang berkaitan. Tetapi jika ada atau jika terdapat ayat yang tidak ditemukan kaitannya dengan ayat yang lain, beliau atau mu'alif ini memilih untuk tidak menafsirkannya, tetapi hanya sekadar menuliskan ayatnya saja secara utuh tanpa ada penafsiran atau penjelasan apapun itu gitu. Nah, namun di dalam tafsir ini ayat yang tidak ditafsirkan jumlahnya sangat sedikit gitu. Jadi banyak yang ditafsirkan oleh Kiai Haji Muhammad Afiduddin Dimyati ini. Jadi ada beberapa ayat saja yang tidak beliau kaitkan antara dengan ayat yang lainnya gitu loh. Dengan kata lain, mu'alif ini memilih bersikap hati-hati di dalam dan setia dengan pilihan penafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran gitu loh. Jadi beliau ini bersikap hati-hati sekali dan
dan setia dengan pilihan atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran gitu. Lalu selain beliau mempunyai sikap kehati-hatian, pilihan beliau ini untuk konsisten pada model penafsiran tafsirul Quran bil Quran juga patut diapresiasi. Karena rujukan-rujukan lain yang dikutip di dalam tafsir Hidayatul Quran ini dipilih secara ketat sejauh ia relevan dengan model penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, hadis-hadis atau pendapat para ulama nih yang dikutip di dalam karangan beliau ini, di dalam kitab tafsir Hidayatul Quran ini, hanya digunakan sejauh penjelasannya masih di dalam koridor tafsir Quran bil Quran. Gitu. Nah, itu jadi penjelasan atau uraian singkat atau mengenai tentang naskah tafsir Hidayatul Quran yang dikarang oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Afiduddin Dimyati. Itulah penjelasan singkat mengenai tentang tafsir Hidayatul Quran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan mengenai tentang tafsir Hidayatul Quran. Itu saja yang saya bisa sampaikan yang tafsir Hidayatul Quran yang dikarang oleh Kiai Haji Muhammad Afiduddin Dimyati ini. Tentunya saya masih banyak kekurangan di dalam penjelasan atau di dalam pengetahuan gitu. Jadi Al-Fakir memohon maaf kepada semuanya apabila masih ada kekurangan, kesalahan di dalam penyampaian materi ini atau dalam penjelasan tentang tafsir Hidayatul Quran karangan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Afiduddin Dimyati ini. Al-Fakir memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Untuk maqala wa tanzuman qala, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.